Lihat pria kaya diranjang, tetapi menyadari energinya lemah dan tubuhnya rapuh. Setelah diperhatikan, dia tahu pria itu terjerat energi jahat, lalu melafalkan mantra yang memunculkan naga emas mengusir energi negatif. Setelah beres, gadis itu melihat kue di meja dan memakannya dengan rakus, tetapi tersedak. Ia segera minum anggur di sampingnya dan baru sadar bahwa itu adalah minuman cinta. Dia jatuh ke tanah, sementara pria itu terbangun merasa haus dan meminum anggur. Dia merasa panas dan saat berdiri, gadis itu menghalanginya sehingga ia terjatuh. Dengan efek minuman cinta, keduanya terhubung. Keesokan harinya, gadis itu bangun dan melihat tangannya. Dia menyadari bahwa di hari pertamanya, dia telah merusak seorang pria. Dia melihat wajah pria itu untuk menghindarinya jika bertemu lagi. Saat dia bersiap mengintip, pria itu berbalik dan gadis itu cepat mengambil pakaiannya dan melarikan diri. Tanpa sadar, pria ini adalah orang terkaya di Jiangcheng, sedangkan gadis itu Dewi Langit. Karena kekuatannya besar, setiap latihan hampir merusak topi Tao. Guru berpikir dia tidak bisa ditinggalkan di gunung, jadi memberinya giok naga, mengklaim bertemu orang berenergi naga membantunya terbang. Dia minta gadis itu turun gunung cari kakaknya dan beri pekerjaan. Tanpa gadis itu menolak, gurunya mendorongnya jatuh di depan gerbang kompleks kakaknya. Dia tiba di rumah kakak perempuannya dan melihatnya mengenakan pakaian terbuka saat siaran langsung meramal. Gadis itu segera menutupi kakaknya, menghentikan siaran. Kakaknya tahu gadis itu mencari pekerjaan, jadi dia memberinya kerja. Kakaknya mendandaninya seperti pengantin dan membawanya ke ruang presiden. Namun, mereka secara tidak sengaja melakukan hal yang tidak seharusnya. Keesokan harinya, kakak perempuannya melihat gadis itu keluar dari rumah presiden dengan wajah berantakan dan tahu bahwa mereka berhasil semalam. Dia baru menyadari pria yang dicuci malam itu adalah orang terkaya di Jiangcheng saat melihat presiden keluar. Setelah mendengar presiden mencari siswi giok naga, kakak suster punya ide licik. Setelah kembali, dia bertanya pada adik suster yang polos. Gadis itu memberitahu kakak suster untuk tidak menyampaikan rahasia ini pada guru. Kakak suster pun setuju. Sebelum selesai berbicara, dia sudah memeluk kakak suster dengan gembira. Kakak suster bertanya apakah dia tahu pria itu. Gadis itu menjawab bahwa dia mabuk dan tidak melihat muka pria itu. Kakak suster senang mendengarnya. Gadis itu malu melanjutkan, lalu melepas giok di leher dan pergi mandi. Kakak suster menggumam, jika kamu tidak mau kekayaan ini, aku yang menikmatinya. Lalu dia mengambil gioknya dan pergi. Keesokan harinya, gadis itu mencari pekerjaan dan bertemu penjual jahat yang menganiaya orang tua. Dia langsung menghardik penjual tersebut dan melihat pasangan tua dikelilingi energi buruk, lalu menggunakan sihir untuk menunjukkan energi itu. Setelah energi buruk dihilangkan, presiden datang. Setiba di sana, presiden menghardik penjual, merekrut gadis, dan memecat penjual yang dengki. Melihat sosok direktur, gadis itu merasakan sedikit keakraban. Gadis itu menyadari liontinnya hilang dan mencarinya, namun ditahan satpam di luar villa. Setelah menolak dan didorong, direktur muncul dan menangkannya. Dia tahu villa itu milik direktur, menyebut ada yang tidak bersih, lalu berlari masuk ke villa diikuti direktur. Pintu dibuka, ada aura negatif besar di dalam. Gadis itu menarik direktur ke kamar tidur untuk menghilangkan aura negatif.